Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mu'alaf Edi Praitno dan Menachem Ali. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan diskusi yang sangat menarik, diskusi sesuai dengan topik-topik yang lagi viral ya. Jadi pada malam hari ini seperti biasa kita masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ustaz? Alhamdulillah, setiap hari saya mencoba untuk menjaga agar kehidupan saya secara fisik ini selalu prima. Alhamdulillah. Pada malam hari ini mau bahas apa lagi nih Ustaz? Tapi kayaknya gini, sebentar lagi Ustaz ya, sebentar ya. Soalnya pembahasan kita kemarin itu sebetulnya untuk menunjukkan kepada pemirsa, sebetulnya kita itu menjawab tuduhan dari orang-orang di luar Islam, bahwasanya Ka'bah itu adalah pusat penyembahan pertama kali. Jadi pertama kali mereka orang-orang non-Islam itu selalu menuduh Ka'bah itu memang pertama kali memang dibentuk dan sudah ada berhala. Itulah sebabnya kemarin membahas siapa sih sebenarnya yang membawa berhala pertama kali ke Ka'bah. Itu kemarin yang dibahas ya. Tetapi ternyata di luaran sana itu bukan hanya orang non-Islam sendiri yang menuduh, tetapi bahkan ada orang Islam sendiri yang menuduh bahwa berhala pertama kali bahkan ada tuduhan itu dari kaumnya Ismail. Nah ini kan aneh ini, biasanya kita selalu menjawab tuduhan dari orang-orang non-Islam maksudnya ya. Selalu menuduh bahwa sebetulnya berhala-berhala itu dibawa atau sudah ada di Ka'bah. Berhala-berhala itu bahkan di waktu itu diadakan oleh keturunan Ismail. Itu tuduhan-tuduhan dari orang-orang non-Islam. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar, bahkan namanya pun sudah tercantumkan dalam kitab kuno ya, bahkan kitabnya Pak Ali sudah punya. Dan anehnya ini bukan hanya orang non-Islam saja yang menuduh bahwa berhala itu dari kaum keturunan Ismail, tetapi yang saya heran ini ada YouTuber Muslim bahkan menuduh bahwa berhala itu dibawa oleh kaum dari Bani Ismail. Nah ini kan aneh ini ya. Sekarang kita akan bertanya ini pada Ustadz Ali. Gimana nih Ustadz Ali soal ini? Iya, saya kira Pak Edi sudah mencermati bagaimana wacana yang berkembang di kalangan umum, baik itu di kalangan Muslim maupun yang non-Muslim, berkaitan dengan persoalan eksistensi Ka'bah sebagai pusat peribadatan yang paling awal. Apakah memang itu nuansanya monoteistik atau tauhid, atau justru sebaliknya, itu sudah bernuansa paganistik. Dan itu saya kira perlu untuk diklarifikasi dalam dokumen-dokumen yang senantiasa kita akrabi untuk didiskusikan. Nah, memang ada keragaman pemahaman. Ya, tentu saja itu ada hubungannya dengan horizon bacaan. Maksudnya, apakah orang ini sekali lagi sangat akrab dengan dokumen-dokumen atau memang sangat miskin dengan dokumen-dokumen. Sehingga tidak perlu membandingkan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, cukup dengan dokumen internal saja. Itu saya kira hak setiap orang. Cara beragama seperti itu juga tidak boleh kita nafikan. Itu pilihan. Tetapi juga jangan menyalahkan bila ada orang yang beragama tidak hanya sekedar meyakini sesuatu dokumen yang sifatnya internal, tapi juga membandingkan dengan dokumen-dokumen eksternal. Dan saya kira itu wajar, karena tujuannya juga sama, dalam rangka untuk menguatkan iman itu sendiri. Kalau tidak teruji dengan dokumen eksternal, maka hujjah itu tidak kuat. Dan disitulah Al-Quranul Karim memberikan semacam semangat kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghilangkan barang bukti yang sifatnya eksternal itu. Karena apa? Karena memang tujuannya sebagai pembanding.
Coba seandainya data dokumen eksternal itu hilang, pasti itu kita hanya berdasarkan dokumen sepihak internal, dan itu bagian dari doktrin, dogma yang cukup diyakini dan tidak perlu disebarkan kepada orang-orang non-Muslim. Ya. Nah, dari situ kita akan coba mencermati. Yang kedua, tadi yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, bahwa ada pemahaman yang sangat fatal bila di antara kaum muslim sendiri mengatakan bahwa upacara peribadatan terhadap berhala di Mekah itu dirintis, dipelopori oleh orang-orang dari kalangan kaum keturunan Ismail. Artinya apa? Berarti memang sejak awal kaum keturunan Ismail itu adalah orang-orang penyembah berhala di Mekah. Kalau seandainya ini yang berkata non-Muslim, masih bisa saya toleransi. Tetapi bila ada seorang Muslim yang kemudian berkata, karena ketidaktahuannya dengan dokumen-dokumen internal dan eksternal, kemudian berkata bahwa yang mempelopori atau yang pertama kali memasukkan ibadah penyembahan berhala sebenarnya dari kalangan kaum Ismail, itu yang harus diluruskan. Bagaimanapun juga itu berbahaya kalau dibiarkan dan harus dijawab. Saya tidak akan menyebut nama, tetapi barangkali orang yang cerdas akan paham siapa yang saya maksud. Oke? Karena itu kita menjaga sesama Muslim. Tetapi otokritik itu penting, dan kritik untuk membangun itu juga sangat penting. Sekali lagi, sangat-sangat penting untuk meluruskan sesuatu keyakinan yang keliru. Karena tujuan agama adalah tidak mengeksploitasi agama dengan tujuan kepentingan pribadi atau tujuan kepentingan kelompok, dan Tuhan dimarginalkan. Kebenaran ditepiskan. Dan itu harus diluruskan sekali lagi. Nah, dalam kajian malam ini, saya akan coba untuk menelusuri kembali, ya, supaya tidak disalahpahami bahwa kita buka data itu dalam rangka supaya wawasan kita ini semakin luas, terutama bicara mengenai kawasan Mekah itu sendiri. Kita mulai dari Al-Quran, karena kalau kita tidak mulai dari Al-Quran, sepertinya seringkali kita disalahpahami, seakan-akan kita ini agamanya nggak jelas. Posisinya sebagai Muslim juga dipertanyakan. Saya kira ini sesuatu yang terlalu mengada-ngada. Oke, kita awali dari Al-Quran sendiri. Di Al-Quran ada satu ayat yang saya kira semua pasti paham. Ada ayat yang berbunyi, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kalau diartikan secara harfiah, sesungguhnya bangunan suci yang dibangun di muka bumi ini, yang paling awal itu adalah yang terletak di kota yang disebut Bakkah. Bakkah itu sama maksudnya dengan Makkah di dalam Al-Quran, dan akar katanya sama dari kata baka yabki, tempat tangisan. Secara harfiah artinya tempat tangisan. Baka yabki. Saya tidak mencoba untuk menelusuri secara detail, hanya secara global saja ya, supaya para netizen paham. Jadi kota Makkah, kota Bakkah ini adalah kota yang spesial, kawasan spesial, yang sudah dibicarakan oleh orang-orang di luar Islam itu sendiri. Jadi bukan hanya Quran yang mengatakan demikian, tapi mereka yang tidak beriman pada Quran, tapi juga memahami bahwa memang itulah yang dimaksud sebagai kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan kaum Ismail. Kita lihat di kitab Kejadian, Pak Edi. Kitab Kejadian, pasal yang ke-10, ayat yang ke-30. Pasal yang ke-10, ayat yang ke-30. 10. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Oke.
Di kitab Kejadian itu kalau bahasa aslinya adalah Sefer Bereshit. Atau kalau bahasa Arabnya itu Sifr At-Ta'win. Kalau bahasa Arabnya Sefer Bereshit. Pasal yang ke-10 itu menceritakan mengenai nasab, ya. Nasab dari siapa, keturunan siapa, anak cucunya siapa, tinggal di kawasan mana. Nah, di sini bicara mengenai keturunan Shem. Ya, keturunan Sem itu siapa saja, sampai pada akhirnya generasi keturunan Shem atau keturunan siapa itu? Ya, keturunan Shem ya. Sem ini keturunan Nabi Nuh. Nanti punya anak cucu yang bernama Eber. Ini pasal 10 ayat 25. Eber itu melahirkan 2 anak laki-laki. Ya, yang pertama Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi. Dan adiknya yang bernama Yoktan. Ayat yang ke-26, Yoktan itu memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mavet, dan Yera. Serta Hadoram. Dan Uzal, serta Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba. Ovir, Havila, dan Yobab. Semua itu keturunan Yoktan. Keturunan Yoktan ini mendiami kawasan, ya, mereka ini mendiami kawasan yang terbentang dari kawasan Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Ini informasi dari dokumen eksternal dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ringkasnya, keturunan Yoktan itu ternyata menguasai kawasan yang sangat luas di kawasan semenanjung Arabia. Bukan hanya di kawasan selatannya yang dikenal dengan kawasan Yaman, tapi juga sampai ke kawasan tengah, yakni kawasan Hijaz. Bahkan kawasan Najd itu dikuasai. Makanya pada ayat yang ke-30 itu disebutkan nama kawasan yang dikenal dengan sebutan Mesa. Mesa sampai ke kawasan Sefar dan kawasan pegunungan sebelah timur. Mesa ini kalau dalam bahasa Ibraninya memang tertulis demikian, ya. Mesa itu para rabi menerjemahkan ini adalah nama dari salah satu putra Ismail. Karena anak-anak Ismail itu bukan hanya Kedar, tapi juga ada Nebayot, ada Yetur, ada Kedma, dan ada Masa. Masa dan Mesha itu sosok yang sama. Jadi ini nama tokoh sekaligus nama kawasan. Jadi logikanya kawasan Mesa di sini yang dimaksud itu adalah awalnya wilayah hunian kaum keturunan Ismail dari suku Masa. Yang kemudian lokasinya disebut Mesha. Oke? Dan itu kemudian diambil alih, dikuasai oleh keturunan Yoktan. Diambil alih, dikuasai oleh keturunan Yoktan dari kawasan Mesa sampai ke kawasan Sefar hingga kawasan sebelah timur. Itulah sebabnya Rabai Saadia Gaon yang kemarin kita baca itu menjelaskan bahwa kata Mesa di sini itu adalah nama lain dari kota Makkah. Kemarin kita bahas kan? Jadi Rabai Saadia Gaon sendiri, lagi-lagi saya harus berkata, itu hidupnya sezaman dengan tokoh yang menjadi viral itu, ya kan? Rabai Saadia Gaon, termasuk kitab Al-Kalbi, kitab Al-Asnam, tulisan dari Al-Kalbi, yang juga sezaman dengan Rabai Saadia Gaon. Ternyata menyebutkan nama Makkah. Nama Makkah. Jadi nama Mesha dan nama Makkah itu nama yang satu. Artinya, sejak awal itu yang berkuasa kaum keturunan Ismail. Tapi kemudian diambil alih, dikuasai oleh kaum keturunan Yoktan. Dan di sini salah satunya disebutkan nama Hadoram. Ya kan? Siapa itu Hadoram? Dalam bahasa Sabean, ini maksudnya sama dengan Jurhum. Dan memang betul. Nanti kita ulas. Tapi kita akan coba dulu, kita bahas dari yang versi Ibraninya di sini. Dikatakan hal yang sama. Di buku ini, Al-Kitabul Muqaddas atau Sefer Haberitot.
Jadi Alkitabul Muqaddas, Sefer Habaritot, ini terbitan dari, ini kalau Inggrisnya ditulis The Holy Bible in Hebrew and Arabic. Ini Ibri Arabi atau Ivrit Aravit dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Arab. Ini terbitan Korea malah Pak Ibdi. Dicetak di Korea. Tetapi ini sudah diberikan lisensi dari teks yang disebut Biblia Hebraica Stuttgartensia dari Jerman. Oke. Dan ini didistribusikan di kawasan Mesir, di Kairo, Egypt. Arabic New Vandyck Bible Text. Ini ada kota Kairo, Egypt, Mesir. Terbitan tahun 2012. Jadi dipakai di kawasan Mesir, Pak Edi. Oke. Di sini bahasa Ibraninya jelas disebutkan. Wayehi musavam mimesha bakasefara harhakadem. Jadi mereka ini menempati kawasan dari Mesha hingga ke kawasan Sefara, hingga ke kawasan pegunungan sebelah timur. Nah, itulah sebabnya kalau kita pahami terjemahan ini maksudnya sama. Nah, apakah hal ini juga termaktub dalam terjemahan bahasa daerah yang lain? Jawabannya iya. Ini saya bawakan Alkitab. Ya, Alkitab ini. Alkitab dalam bahasa Madura. Ya. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 1994. Jadi sudah cukup lama. Ya. Berarti ada komunitas Kristen di Madura. Ya. Pasti baca kitab ini. Apa yang termaktub di buku ini? Di pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 juga diinformasikan hal yang sama. Apa itu? Disebutkan demikian. Daerah kenenganna reng orang jeria melanceng dari Mesa sampai ke Sefara. Ia jeria tanah pagunungan bagian timur. Pak Edi ngerti nggak bahasa ini? Daerah kenenganna reng orang jeria, tempat hunian orang-orang ini melanjang dari Mesa, memanjang dari kawasan Mesa, melanjang dari Mesa, memanjang dari kawasan Mesa sampai ke Sefar, sampai ke kawasan Sefar. Ia jeria tanah pagunungan bagian timur. Inilah tanah di kawasan pegunungan di sebelah timur. Ini adalah lokasi dari semua keturunan Yoktan yang kekuasaannya sampai ke kawasan itu, Pak Idi. Oke? Makanya di sini disebutkan Toronanna Yoktan rea orang Almodat. Maksudnya keturunan Yoktan ini adalah orang Almodat. Selef Hazar Mawet ben Yera, yakni Hazar Mawet atau Hadramaut, dan juga Yera. Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ovir, Hawila, Ben Yobab. Jeria kapitoronan na Yoktan. Semua ini keturunan dari Yoktan. Mon gula ngocak medur nek sekonek bisa Pak Edi. Mon nyak benyak tak bisa. Jadi ini semua menjelaskan nama-nama keturunan Yoktan. Salah satunya adalah Hadoram yang kawasannya sampai menguasai di wilayah Mesa atau wilayah Mekah dalam tulisan Rebai Saadia Gaon. Itu hanya menguasai Mekah ya, tapi ini Yoktan kan bukan dari keturunan Ismail ya? Bukan. Jadi kalau dari dokumen eksternal ini memang memberikan informasi bahwa mereka ini bukan keturunan Ismail dan juga bukan keturunan Abraham, Pak Edi. Memang bukan. Tapi kekuasaan mereka itu sampai menguasai wilayah keturunan Ismail. Salah satunya adalah kawasan hunian kaum Mesa, yakni salah satu di antara 12 keturunan Ismail. Coba Pak Edi baca di Kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-13 sampai 18. Coba dicek. Inilah anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Ini anak-anak Ismail menurut urutan kelahir. Nebayot,
anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail. Dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka, menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Nah, oke. Itu terjemahan bahasa Indonesia sudah menjelaskan berapa jumlah anak-anak Ismail, siapa nama-nama mereka, mereka itu tinggal di kawasan mana, sehingga kawasan itu juga diberi nama sesuai nama-nama mereka. Iya kan? Itulah sebabnya di ayat 16 dikatakan, itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Jadi nama suku, nama keturunan Ismail, kawasannya juga dikasih nama sesuai dengan namanya. Makanya tadi, yang kawasan Mesa, itu sebetulnya merujuk pada nama salah satu keturunan Ismail, yakni nama Masa ini. Masa. Dan ini memang awalnya di sana, tapi kemudian diambil alih kekuasaannya oleh kaum Jurhum atau kaum Hadoram, menguasai kawasan tempat suci juga di sana. Kalau Jurhum itu keturunan dari dari Yoktan, bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim. Kalau Jurhum kemarin nama lainnya apa kemarin itu? Nama lainnya dalam bahasa Ibrani disebut Hadoram. Hadoram. Dalam bahasa Arab Sabean disebut Jurhum. Dalam bahasa Ibrani disebut Yoktan. Dalam bahasa Arab disebut Qahtan. Dalam bahasa Ibrani disebut Hazar Mawet. Dalam bahasa Arab disebut Hadramaut. Semua mereka ini adalah keturunan Yoktan, bukan keturunan Abraham atau Ibrahim, bahkan juga bukan keturunan Ismail. Ini dokumen eksternal Pak Edi. Ya, kemarin soalnya kan ada yang ngomong itu si YouTuber itu yang sok pinter itu kemarin. Katanya Jumhur ya. Jurhum itu masih keturunan Ismail. Nah, ini bermasalah Pak Edi. Ya, itu perlu bermasalah. Ini bermasalah. Oke, saya bacakan ini ya, yang versi bahasa Madura ini, Madura ini. Ini penting Pak Edi. Ismail Reya potrana Ibrahim ben Hagar Dunorra Sarah. Ismail ini keturunan Ibrahim dari Hagar, ben Hagar. Dunorra Sarah. Istilahnya pembantunya Sarah atau mitra dalam keluarganya Sarah. Ismail keagungan putra 12. Ismail memiliki putra 12. Manorot giliranna kalahiranna trapotrana jeriya iya area. Jadi menurut urutan kelahirannya, putra-putra ini adalah sebagai berikut. Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa. Nah, Masa yang disebut kawasan yang dikuasai oleh kaum Yoktan, ini adalah salah satu dari putra Ismail. Oke. Kemudian selain Masa ada Hadad, ada Tema, Yetur, Nafis, Ben Ketma. Trapotrana Ismail Jeriya, Dedi. Trapotrana Ismail Jeriya, putra-putra Ismail ini jadi pangatowana 12 suku bangsa, menjadi 12 pemimpin suku bangsa. Dineng disaben parkemahanna sebut menorot manyamana trapotrana Ismail Jeriya, sebagaimana nama-nama ini menurut perkemahannya, suku bangsanya secara detail. Ada 12 kawasan, ya, intinya di situ. Dari sini kita juga paham bahwa memang keturunan Ismail itu sesuatu yang unik untuk dibicarakan. Ternyata mereka adalah para pemimpin. Ya, 12 menurut raja. Suku bangsanya masing-masing, menurut kawasannya masing-masing,
menurut perkemahannya masing-masing, sesuai dengan namanya, kawasan itu diberi nama. Nama tempatnya pakai nama-nama ini. Iya, makanya ada nama kawasan Mesha, berarti ini tempat kediaman kaum Masa keturunan Ismail. Anak turunnya. Ya. Kemudian ada kawasan Hadramaut misalnya. Itu memang kawasan Hadramaut, tetapi sebetulnya diambil dari nama orang yang bernama Hadramaut, keturunan dari Yoktan. Yoktan ya. Iya. Jadi yang memisahkan ini kan tadi berarti Yoktan dan Ismail. bukan, Yoktan dan siapa saudaranya Yoktan? Pelek ya. Iya, jadi antara Pelek dan Yoktan Yoktan itu dua tokoh yang berbeda. Ya. Kemudian dari mereka ini menurunkan dua komunitas yang berbeda. Kalau Pelek tadi menurunkan Ibrahim, Ismail, Ibrahim, Ishak dan lain-lain sampai Nabi Muhammad itu. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Yoktan, sementara dari kalangan Yoktan nanti itu muncul ada Hadramaut, Yaman, muncul Jurhum, ya, yang kawasan ini disapa dengan apa? Nah ini penting, apa hubungannya dengan Yaman? Ya, ada, tapi dokumen eksternal Pak Edi. Kalau diterima ya silakan, ditolak silakan. Kalau ditolak, argumentasinya apa? Ajukan dokumen. Iya, itulah sebabnya di sini. Kita tunggu dokumennya kalau nolak gitu. Makanya ini ada tulisan, tulisan yang ditulis oleh Santo Theophanes, Santo Theophanes. Santo Theophanes itu meninggal tahun 817 Masehi. Ini sezaman dengan kehidupan Imam Muslim sebetulnya. Karena Imam Muslim itu lahir tahun kehidupannya mendahului sebelum Imam Muslim. Imam Muslim itu lahir tahun 821. Meninggal tahun 875. Sementara Santo Theophanes itu meninggal tahun 817. Berarti lebih senior Santo Theophanes dibanding Imam Muslim. Kalau Santo Theophanes meninggal 817 Masehi, sementara Imam Muslim baru lahir tahun 821 Masehi. Atau beliau baru lahir tahun 204 Hijri. Berarti lebih senior Santo Theophanes. Artinya mereka pernah bertemu tidak? Nggak pernah bertemu. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi nggak pernah berguru. Karena tidak pernah satu masa. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Santo Theophanes itu penting sebagai dokumen pembanding, dokumen eksternal. Sekali lagi, kalau kajian filologi Pak Edi, itu menuntut yang namanya dokumen eksternal. Kalau tidak ada dokumen eksternal, cukup diyakini selesai. Dan tidak perlu memaksa orang untuk percaya mengenai dokumen itu. Karena dokumen internal. Kecuali kalau ada dokumen pembanding. Baru bisa diajak diskusi. Kalau tidak, nggak usah didiskusikan. Cukup diimani saja, selesai. Ya, tapi agama kita bukan sekedar doktrin Pak Edi. Bukan dongeng, bukan sesuatu yang sifatnya mitos. Tapi ada dokumen-dokumen itu. Oke, sekarang apa yang dikatakan oleh Santo Theophanes? Pada awalnya beliau tuh menjelaskan ringkasnya ya, kemarin sudah kita bahas. Nabi Muhammad SAW itu keturunan dari Ismail melalui Nizar, ya. Kemudian nanti sampai pada suku Quraisy, ya, sampai pada suku Quraisy. Makanya di sini muncul namanya Nizarus, itu kan suku Nizar, ini dalam bahasa Latin ya, disebut Nizarus. Jadi Ismaelis Fideliset, jadi disebut Ismaelis Fideliset Fili Abrahai. Ismail itu keturunan dari Ibrahim atau Abraham. Nizarus enim Ismaelis pronepos. Seorang yang bernama Nizaris dari keturunan Ismail itu sebagai bapak bangsa dari kalangan kaum Ismail. Dari Nizarus itu nanti muncul yang namanya Mudorus. Mudorus itu Mudor. Mudorus Gignit Kurasum. Mudor melahirkan Kurasum. Dari sini nanti muncul yang namanya tokoh sentral yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Quraisy. Selain bicara mengenai keturunan Ismail ini, beliau juga mengatakan demikian Pak Edi. Ada sesuatu yang penting. Disebutkan begini. Ada yang disebut sebagai orang-orang Midian, Madianiten, ya.
Kemudian dia sebut juga ada orang yang disebut sebagai ini Fideliset Hiquivocitantur amanitai it es homiritai. Jadi ada orang-orang yang disapa dengan sebutan orang Yaman, di antaranya adalah homiritai, kaum Himyar. Himyar. Jadi orang Himyar itu juga disebut sebagai orang Yaman. Ya, sekali lagi, orang Himyar, homiritai itu disapa dengan sebutan amanitai, yakni orang-orang Yaman. Himyar itu keturunan dari Nah, Himyar ini siapa? Bukan keturunan Ismail di sini, tapi di luar dari keturunan Ismail. Makanya mereka disapa dengan sebutan amanitai, orang-orang Yaman. Ini keturunan siapa? Yektan. Disebutkan nih. X Yektan, ya ini keturunan Yoktan. Yoktan itu siapa? Bukan keturunan Ismail. Dalam buku Santo Theophanes, ya. Ini dokumen eksternal Pak Edi. Sebelum Imam Muslim penulis Sahih Muslim dilahirkan. Sudah ada informasi seperti ini. Dari non-Islam ya? Dari non-Muslim, namanya Santo Theophanes. Sekali lagi, orang Yoktan yang bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Ismail, itu nanti mereka disapa dengan sebutan amanitai, orang-orang Yaman. Salah satunya, subsukunya adalah homiritai atau orang-orang Himyar. Coba lihat di peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemaeus yang meninggal tahun 170 Masehi, sebelum Islam risalah Nabi Muhammad SAW diturunkan. Jaraknya ada 500 tahun. Ada nggak nama Homerita di sini? Ada. Homeritai. Di sini. Ya kan? Berarti di kawasan Yaman, betul kan? Ini kawasan Yaman, Homeritai. Selain ada Homeritai, ada Hadramonitai, orang-orang Hadramaut. Ini juga kawasan Yaman. Sebagaimana informasi yang bisa divalidasi dari buku yang ditulis oleh Santo Theophanes. Oke? Jelas, ini sesuatu yang saling memberikan informasi bahwa data ini bukan data sepihak, tapi data yang diakui bersama. Lalu, bagaimana dokumen internal? Kalau ini kan dokumen eksternal, peta ini dokumen eksternal. Kemudian tulisan dari Santo Theophanes, dokumen eksternal. Ini dokumen internal, Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Ini sejarah mengenai kawasan Hadramaut, orang-orang Hadramaut. Nah, ini juga jangan sampai disalah tafsirkan, karena memang di sini ada informasi penting yang jelas-jelas sangat akurat datanya. Nah, saya buka dulu ya, saya agak lupa halamannya. Harus hati-hati itu Pak. Iya, ini buku tua, tapi kadang-kadang kalau saya baca ini agak geradakan. Apa itu geradakan? Iya. Harusnya di-scan satu-satu biar selamat ini Pak. Ini kan buku lama ya? Yang kemarin saya sempat tunjukkan. Harus scan satu-satu, dokumen berharga ini. Nah, ini. Ya, ini memang buku tua Pak Edi. Bukunya kayak gini. Nah, coba perhatikan di sini. Al-Arab Al-Aribah ya. Al-Arab Al-Aribah. Jadi orang-orang Arab yang disapa dengan sebutan Al-Aribah. Haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi mereka ini adalah orang-orang keturunan Qahtan, Al-Qahtaniyun, atau disapa dengan al-Yamaniyun, orang-orang Yaman. Pertanyaannya sekarang, sama nggak dengan informasi yang ditulis oleh Santo Theophanes tadi? Sama. Kalau informasinya sama, ini dokumen eksternal, ini dokumen internal. Kita percaya dokumen begini atau tidak? Kenapa? Ada dua saksi, dua bukti. Ada dua bukti, yang satu internal, yang satu eksternal. Oke? Itu yang harus dipahami. Kalau misalnya ada satu bukti dokumen internal, tapi tidak divalidasi dengan dokumen lain, kira-kira yang Pak Edi percaya yang mana? Ya, kalau internal sih diimani sendiri aja gitu. Soalnya nggak ada pembanding lagi. Nah, itulah sebabnya kita ini harus punya nalar yang cerdas. Kalau dokumennya itu sepihak,
tanpa ada konfirmasi dari dokumen eksternal, dokumen pembanding, itu sangat tidak kuat. Justru orang yang berpikir waras dan berpikir cerdas, kalau dokumen internal dikuatkan dengan dokumen eksternal, maka itu layak dijadikan hujah dibanding hanya dokumen internal tapi tanpa dikonfirmasi dengan dokumen eksternal. Iya kan? Itu kalau kita bicara soal akademik, Pak Edi. Siapakah mereka yang dimaksud dengan Al-Qahtaniyun atau Al-Yamaniyun? Disebutkan tuh satu demi satu nama qabailnya, nama kabilahnya. Kabilahnya ya. Disebutkan di sini. Wahunaka qabail Yamaniyah. Jadi inilah di antara kabilah-kabilah yang disebut di kawasan Yaman itu. Siapakah mereka? Salah satunya adalah Hamdan, kabilah Hamdan. Ada yang disebut kabilah Al-Azadi, atau Al-Azdi. Ini nama suku ya, Al-Azadi. Kemudian ada juga suku yang disebut Wahimyar. Himyar, ya. Homeritai. Jadi ada suku Al-Azadi, ada suku Himyar, bahkan di sini ada suku yang terkenal, Pak Edi, Wakindah. Ada suku lagi Waqada'ah, dan ada suku Tai, dan ada suku Wahadramaut. Dan juga Hadramaut. Minimal di sini ada beberapa nama kunci. Suku Hadramaut, suku Tai, yang dalam tradisi Kristen disebut suku Tayeye. Arabnya disebut Tai. Ada suku Kindah. Ini kalau kita lihat dokumen-dokumen eksternal, Pak Edi, mayoritas suku Kindah sebelum munculnya risalah Nabi Muhammad SAW itu orang-orang Kristen. Suku Kindah itu dari kalangan orang-orang yang disebut Al-Arab, Al-Aribah, ya. Dan Bani Ismail mayoritas penganut apa? Iya, Hanif. Penganut agama Hanif, mayoritas. Nabi Ibrahim. Kemudian suku Tai itu mayoritas Kristen. Itu sebelum risalah Nabi Muhammad SAW. Yang bicara seperti ini dokumen Kristen sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang Arab sebelum risalah Nabi Muhammad SAW diturunkan, orang-orang Arab itu ada yang menganut Kristen? Iya, ada. Ya. Apakah mereka itu mayoritas non keturunan Ismail? Iya. Lalu bagaimana keturunan Ismail? Mayoritas penganut agama kaum Ismail, agama Ismail sendiri, tauhid, Hanif. Ya. Jadi kita tidak sedang bicara mengenai rasis, Pak Edi. Kalau kita bicara mengenai Yaman, Al-Yamaniyun, bukan berarti kita membenci orang Yaman, bukan. Kalau kita bicara suku Kendah, bukan berarti kita membenci orang Kendah. Kalau kita bicara mengenai orang Himyar, tidak berarti kita membenci orang Himyar. Kita bicara mengenai suku Al-Azadi, bukan berarti kita membenci orang dari kalangan suku Al-Azadi. Itu cucu-cucu cicitnya anak dari Nuh kan? Iya, dan ini memang dari kalangan keturunan Qahtan. Itu minimal yang harus kita pahami siapa mereka, identitasnya bagaimana. Minimal itu, tidak mengeneralisasi. Karena ada juga seorang ahli tafsir di kalangan Muslim yang bernama Muqatil ibn Sulaiman, itu berasal dari kalangan suku Al-Azadi. Dari mana? Dari Yaman. Apakah kita membenci Muqatil bin Sulaiman sebagai seorang mufassir generasi awal yang tafsirnya itu utuh 30 juz sampai kepada masih kita? Dipakai, ya. Masih ada sampai sekarang dan dicetak. Dan kita bisa belajar itu. Apakah kita benci beliau sebagai seorang mufassir? Tidak. Dia punya kontribusi dalam sisi yang positif. Kalau ada dari kalangan suku Al-Azadi punya kontribusi negatif, tidak perlu disembunyikan, harus disuarakan. Mana yang baik kita tampilkan, mana yang tidak baik kita suarakan. Untuk apa? Menjadi pelajaran bahwa kita tidak melakukan generalisasi. Siapa yang salah, kita katakan salah. Siapa yang benar, kita katakan benar. Apakah betul orang yang pertama kali melakukan rintisan penyembahan ibadah berhala di kota Mekah, masuk ke dalam Ka'bah, itu adalah orang dari kalangan suku Al-Azadi, dari kalangan keturunan Yoktan? Saya jawab, iya, memang itulah faktanya. Ya, tapi
perlu diluruskan lagi Pak Ali. Tadi Pak Ali bilang tidak kita generalisasi ya. Di Yaman pun itu ada mufti-mufti yang orang-orang yang ibadahnya bagus, bahkan penulis tafsir ya. Bahkan kalau tidak salah Nabi Muhammad juga pernah menyebut-nyebut Yaman juga ya. Berarti kita tidak menuduh semua Yaman itu penyembah berhala, tidak. Kemungkinan yang membawa itu hanya beberapa oknumnya ada Yaman gitu ya. Bahkan kita juga tidak bisa mengeneralisasi semua keturunan Nabi Ismail juga Hanif. Kemungkinan di sana juga ada penyembah berhala. Tetapi yang dicatat di buku sejarah kemarin yang kita bahas, memang orang pertama yang bahkan disebut namanya kemarin memang dari sana gitu ya. Jadi supaya pemirsa ini tidak salah paham Ali. Jadi seakan-akan kita itu menuduh semua orang zaman ini penyembah berhala. Padahal Pak Ali tadi udah menyebutkan salah satu penulis tafsir yang terkenal itu dari Yaman juga. Makanya ini kan perlu kecerdasan tingkat tinggi untuk memahami bahasa yang saya sampaikan. Jangan-jangan mereka itu tidak paham apa yang kita bicarakan, kemudian langsung terjadi lompatan kesimpulan. Ada generalisasi. Kalau bahasa Surabaya itu gebiah uya. Bukan begitu maksudnya. Atau nontonnya dipotong-potong. Karena memang barangkali ada sesuatu pemahaman yang tidak utuh, tidak nyambung, kemudian disimpulkan seakan-akan kita ini mencoba untuk membenci orang-orang Yaman. Bukan itu. Bani Quraisy juga ada yang jatuh dalam penyembahan berhala. Ada. Bani selain keturunan Ismail juga ada yang Hanif, mengikuti imannya Ismail. Tapi jangan sampai dikorbankan bahwa keturunan Ismail, Bani Ismail itu orang yang pertama kali memperkenalkan berhala. Itu yang harus diluruskan. Soalnya dokumennya nggak ada. Karena dokumennya nggak ada. Soalnya kita berangkat dari dokumen. Ya, kemarin itu ada yang salah paham. Meskipun saya melakukan, saya harus introspeksi Pak Edi. Saya barangkali salah merujuk nama. Karena ada kemiripan nama, tapi nama bapaknya yang keliru. Tapi saya harus akui seorang akademisi itu keliru, katakan keliru. Akademisi bisa salah Pak Edi, tapi yang penting tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Ya. Akademisi bisa keliru, melindungi tapi tidak boleh bohong. Melindungi kesalahannya. Kalau keliru harus diklarifikasi dan diluruskan. Betul kemarin saya berkata bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan penyembahan ibadah pada patung atau berhala itu bernama kemarin itu Amr bin Harith. Karena saya terlalu terlalu menggebu-gebu, terlalu bersemangat ya. Amr bin Harith. Sebetulnya bukan Amr bin Harith tapi Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai. Dan memang di sini dikatakan Amr bin Rabi'ah itu disapa dengan sebutan Amr bin Luhai bin Harithah. Nah, sama-sama Harithnya, jadi kadang-kadang ada kurang match gitu ya. Jadi namanya itu Amr bin Rabi'ah wa huwa Luhai bin Harithah bin Amr bin Amir al-Azdi. Jadi dia itu bernama Amr bin Rabi'ah dan dia itu disapa dengan Rabi'ah ini nama lain dari Luhai ya. Bin Harithah bin Amr bin Amir al-Azdi dari suku Al-Azdi. Kalau dari buku ini dari keturunan Yoktan. Ya. Betul, dari keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail bukan. Keturunan Yoktan. Ingat lakopnya yang di belakang itu Al-Azdi. Jadi memang yang pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala sebagai peribadatan yang masuk ke Ka'bah itu bukan dari keturunan Ismail. Karena suku bangsa yang disebut Al-Azdi itu dari keturunan Yoktan. Dan Yoktan ini bukan keturunan Ismail. Ya, Ibrahim aja bukan juga. Bahkan juga bukan keturunan Ibrahim. Dan ini disebut wahwa Abu Khuza'ah. Dia sebagai bapaknya kaum Khuza'ah. Yang paling penting di sini, kemarin saya harus menegaskan, memang ini ada kaitan dengan suku Jurhumiyah. Di sini dikatakan jelas tuh. Wa kanat umma Amr bin Luhai Fuhairah. Jadi ibunya itu
dari Amr bin Luhai itu bernama Fuhairah. Ini anaknya Amr bin Harith. Anak perempuan dari Amr bin Harith. Nama lainnya Fuhairah itu Qam'ah. Kemudian dia itu dari suku mana? Dari suku Al-Jurhumi. Jadi kalau dari garis bapak, ya, siapa itu Amr bin Luhai? Itu dari suku Al-Azdi. Sedangkan dari garis ibu dari suku Al-Jurhumi. Al-Azdi maupun Al-Jurhumi itu sama-sama dari kalangan kaum keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Nah, masalahnya begini Pak Edi. Penguasa pertama yang menjadi penguasa di kawasan Mekah, khususnya di kawasan Ka'bah, itu memang suku Jurhum. Suku Jurhum. Kemudian sekian lama, ya, sekian abad itu baru ada semacam penggulingan kekuasaan. Kalau bahasa kerennya apa itu penggulingan kekuasaan? Pengalian kekuasaan. Pengalian kekuasaan ketika seseorang yang bernama Amr bin Rabi'ah atau Amr bin Luhai. Ini disebutkan begini, falamma balagha Amr bin Luhai, maka tatkala Amr bin Luhai itu semakin dewasa, kemudian apa yang dia lakukan? Naza'ahu fil wilayah wa qatala jurhuman bibani Ismail. Jadi dia itu merampas kekuasaan kaum Jurhum itu, ya, kekuasaan dari kaum Jurhum terhadap Ka'bah itu bibani Ismail, merebut kekuasaan itu bersama-sama dengan kaum Bani Ismail, dibantu oleh kaum Bani Ismail. Oh, masuknya itu. Jadi perebutan kekuasaan terhadap pengelolaan Ka'bah itu tokoh yang bernama Amr bin Luhai itu dibantu oleh kaum Bani Ismail. Ya, betul. Tapi Jurhum ini bukan dari kalangan Bani Ismail, tetapi kaum Jurhum yang telah berkuasa di Mekah ataupun di Ka'bah ini, ya, kekuasaannya itu diambil alih oleh suku Al-Azdi ini, dari kalangan suku Al-Azdi, dibantu oleh kaum Bani Ismail, dibantu. Itu menguasai Ka'bah. Kemudian falamma balawa Amr bin Luhai, setelah Amr bin Luhai ini dewasa, ya, sudah dewasa, sudah besar, naza'ahu fil wilayah, dia cabut Haris itu, Haris Jurhum, Pak, dicabut dari Ka'bah itu. Kemudian diperangi. Baca coba di situ. Wa qatala jurhuma bani Ismail. Wa qatala jurhuma bani Ismail. Wa qatala jurhuma bani Ismail. Kalau begitu, suku Jurhum itu bukan Bani Ismail. Kemarin ada satu orang yang berkata, Jurhuman Bani Ismail. Artinya orang Jurhum itu orang Ismail, dari kalangan kaum Bani Ismail. Ini ada sesuatu yang paradoks. Dari sisi historis juga bermasalah, dari sisi kitab juga bermasalah. Dari sisi historis, kita tahu salah satu istri Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum. Salah satu wanita dari suku Jurhum. Saya ulangi lagi. Ismail itu menikah dengan salah satu perempuan dari kalangan suku Jurhum. Bagaimana mungkin suku Jurhum itu keturunan Ismail? Saudara Lan. Coba cermati secara historis. Secara historis, ya, dalam tradisi Islam nih, Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari kalangan suku Jurhum. Padahal kalau dipahami dari pernyataan beliau itu berkata Jurhuman Bani Ismail. Jadi orang-orang Jurhum itu dari kalangan Bani Ismail. Ini sesuatu yang paradok, kan? Iya. Kan tidak mungkin keturunan Ismail yakni Bani Jurhum, sementara Ismail menikah dengan wanita Bani Jurhum. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Memang teksnya ini ada sesuatu kata yang dihilangkan.
entah dia itu keliru atau sengaja dikelirukan. Sengaja mengelirukan. Untuk tendensius tertentu, saya tidak paham ya. Tapi yang jelas di sini memang ada perebutan kekuasaan dari kalangan orang-orang Jurhum, ya. Kemudian dikuasai oleh kalangan Al-Azadi dari orang-orang Qahtan, ya sama Jurhum dari keturunan Qahtan, Al-Azadi dari keturunan Qahtan. Dan ini tidak ada kaitan dengan Bani Ismail. Di luar itu. Tapi orang-orang Al-Azadi, maksudnya si Amr bin Rabi'ah atau bin Luhai ini, itu merampas kekuasaan dari orang Jurhum, kemudian dikuasai olehnya atas bantuan kaum Bani Ismail. Nanti pada abad kelima, ya, kekuasaan mereka ini diambil alih oleh Bani Quraisy yang bernama Qusay bin Kilab. Jadi memang Mekah, Ka'bah itu dikuasai Ada oleh perebutan-perebutan gitu suku-suku yang berbeda. Soalnya waktu itu kan pusat kebudayaan kumpul di situ semua. Pusat keagamaan dan pusat budaya juga. ekonomi. Ekonomi agama Iya. juga. Memang betul. Jadi itulah yang terjadi mengenai posisi Mekah. Tapi yang harus kita luruskan malam ini adalah bahwa orang yang pertama kali merampas kekuasaan dari kawasan Mekah ini, tempat peribadatan yang sebenarnya kemudian menjadi paganistik, penyembahan berhala, itu dari kalangan orang-orang keturunan Yoktan. Khususnya dari kalangan suku Al-Azadi. Dan sekali lagi, orang ini juga keturunan Jurhum juga. Jadi mau mengelak bagaimanapun, suku Jurhum punya kontribusi. Suku Al-Azadi punya kontribusi untuk memperkenalkan peribadatan menyimpang dari ajaran tauhid, yakni penyembahan berhala. Mereka ini orang-orang Arab Yaman. Ternyata dari suku Ismail juga andil juga, kerjasama soalnya. Membantu. Iya, makanya. tapi kan dia tidak tahu kalau untuk tujuan peribadatan asing. Hanya mengambil kekuasaan, dibantu. Tapi setelah dibantu, ternyata agamanya disimpangkan oleh tokoh ini. Itu loh. Akhirnya malah masuk 300 berhala. Makanya itu kita harus luruskan. Bukan berarti Bani Ismail waktu itu sudah memulai peribadatan penyembahan berhala. Tidak ada. Ada yang membelokkan dari luar itu. Jadi Bani Ismail membantu seorang tokoh yang bernama siapa ini, Amr bin Rabi'ah atau bin Luhai ini, bukan bin Harith ya, saya kemarin keliru. Tapi sekarang saya merevisi pernyataan saya. Tapi namanya sama, Amru. Tapi keturunan Jurhum, juga keturunan Al-Azadi. Sama, keturunan dari kalangan orang-orang Arab Yaman. Ini tidak bermaksud mengeneralisasi. Semua orang Yaman seperti itu ya. Ya, tapi kita harus paham bahwa ini adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan peribadatan penyembahan berhala. Dan kaum Ismail tidak terlibat dalam penyembahan ibadah berhala waktu itu. Justru dia diperkenalkan. Mereka ini diperkenalkan melalui tokoh yang bernama Amru bin Luhai ini. Awalnya nggak terlibat Bani Ismail. Tapi memang kenapa sih Pak Ali ya, orang-orang ini kita bahas sejarah seperti ini, tetapi begitu ada kata-kata Yaman, ada yang langsung tersulut, bahkan emosi. Padahal kan kita tidak mengeneralisasi orang Yaman itu penyembah berhala semua, tidak. Cuman hanya salah satu oknumnya ya, kita sebut oknum saja, bahwa si Amru tadi itulah yang membawa gitu loh. Kenapa mereka tidak terima? Wong ini bukti sejarah gitu loh. Ya karena mungkin barangkali mereka itu ada kultus ya. Dan tidak semua kultus. Ada orang-orang yang merasa itu perlu ada kultus. Seakan-akan ini harus bersih. Bersih semua. Harus bersih. Makanya sampai Nabi memuji orang-orang Yaman. Ya belum tentu. Nabi memuji begitu apakah seluruhnya general? Apa begitu maksud Nabi? Iya. Kita juga perlu penafsiran sesuatu yang adil. Tidak bisa hanya dipahami secara harfiah begitu berarti semua orang Yaman itu pasti baik. Tidak bermakna begitu. Itu perlu keadilan dan perlu pemahaman yang benar terhadap redaksi hadis.
Apakah orang Syam juga begitu semua? Disebut Nabi kan? Apakah orang Quraisy semua juga orang-orang baik? Orang Quraisy Enggak. juga disebut Nabi juga. Pemahaman seperti ini juga terjadi dalam membaca Al-Quran, Pak Edi. Seakan-akan semua bangsa Arab itu orang-orang baik. Baik, betul. Semua orang Yahudi itu bangsa brengsek. Ada pemahaman kayak begitu. Iya. Padahal dalam Quran tidak bermaksud begitu. Sebagian orang-orang Bani Israel ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Sebagian orang-orang Arab ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan Kristen juga disebut. Ada pendeta-pendeta baik, ada pendeta yang buruk. Makanya Quran itu berazaskan pada keadilan. Bukan generalisasi. Bukan menyamaratakan. Iya. Ada poin-poin tertentu, mana yang benar, katakan benar. Mana yang tidak benar, katakan tidak benar. Kita tidak berpihak kepada siapapun, dan memang tidak diharuskan untuk berpihak kepada kelompok manapun. Betul. Mana yang benar, itu kita bela. Mana yang keliru, kita luruskan. Luruskan. Siapapun begitu, siapapun saja. Seandainya kita ini sama-sama muslim ya. Kalau saya salah, silakan ditegur. Kalau saya benar, silakan dibela. Iya. Jangan karena saya bukan keluarganya Pak Edi, saya benar tidak dibela. Keluarga Pak Edi yang salah, Pak Edi bela. Apakah ini ajaran Islam? Iya, tidak. Iya kan? Iya. Baiklah, saudaraku sekalian, perlu dicermati di sini ya poin-poinnya, bahwa sebetulnya awalnya kita ini membahas soal ini adalah untuk menjawab tuduhan dari orang-orang non-Islam bahwa Mekah itu adalah pusat berhala. Bahkan mereka mengatakan orang Islam itu muter-muter Ka'bah itu meniru ibadahnya orang yang menyembah berhala waktu itu. Karena waktu itu mereka juga muter-muter, tapi dengan tata cara yang udah rusak. Mereka pakai siul-siul ya, bahkan ada yang telanjang. Dan mereka meletakkan berhala-berhala mereka dipakai untuk berkeliling. Jadi ibadah haji waktu itu yang ajaran Nabi Ismail itu sudah rusak, tercemari bermacam-macam. Tadi disebutkan dari luar ya, termasuk berhala-berhala itu juga dibawa masuk. Jadi malam hari ini kita meluruskan soal itu. Dan kebetulan tokoh orang yang membawa berhala itu dari satu orang zaman gitu loh. Jadi kita nggak menggeneralisasi bahwa seluruh orang zaman itu penyembah berhala, tidak. Karena tadi disebutkan juga ahli hadis juga ada di sana. Bahkan yang membantu itu juga dari kelompok dari keturunan Ismail yang membantu mereka untuk masuk ke dalam penyembahan masuk ke dalam Ka'bah. Gitu Pak Ali ya. Bukan membantu peribadatan penyembahan berhala, bukan. Tapi ya, mengambil alih kekuasaan dari kaum Jurhum. Wah, tambah malah menguasai seluruhnya. Makanya tadi saya tegaskan, ini karena mungkin salah baca. Saya hanya mengira itu salah baca aja. Teksnya kan jelas, waqatala Jurhuman bibani Ismail. Jadi mereka ini memerangi. Jadi tokoh yang bernama Amru bin Luhai ini memerangi orang-orang Jurhum ini, dibantu oleh Bani Ismail. Bukan orang Jurhum itu kalangan Bani Ismail, ya, bukan. Ini karena ada satu huruf yang dihilangkan sehingga salah makna. Ya. Saya nggak tahu itu dihilangkan disengaja atau tidak, saya nggak tahu. Atau dia baca kitabnya juga? Ya, dia bacanya Jurhuman Bani Ismail. Jadi Jurhum itu dari kalangan Bani Ismail. Padahal seharusnya Jurhuman bi Bani Ismail. Ada B-nya. Iya, B-nya dihilangkan. Ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, untuk mengingatkan semuanya bahwa saat ini kita masih punya program pembangunan pondok pesantren di Wonosalam, Jombang. Tolong dukung kami supaya pembangunan ini cepat selesai, pondok ini cepat selesai untuk menjadikan pusat pendidikan para mu'alaf, juga pusat pendidikan para intelektual muslim ya, karena di sana nanti ada Islamic Center ya, untuk mencerdaskan umat muslim ya, terutama untuk para pendakwah, kiai, ustadz, dai-dai muda, kalau belajar lebih meningkatkan kepandaiannya dalam beragama, baik itu lintas agama dan Islam sendiri,
bisa dipergunakan dan bisa masuk ke dalam pondok pesantren kami. Tolong dukung kami, saat ini kita membutuhkan dana yang sangat besar, dan semua dana ini dari umat dan kita kembalikan juga untuk umat seluruhnya ya. Tolong dukung kami di rekening Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 11188889971 seperti di running tag ya, atas nama YPM Jawa Timur. Dukungan Anda akan kami pergunakan sepenuhnya untuk pembangunan masjid dan pembangunan pondok untuk mencerdaskan umat Islam di Indonesia ini. Mungkin ada penutup, Ali? Ya, harus dipahami ada 2 poin yang ingin saya tegaskan sebelum kita mengakhiri. Pertama, bahwa penyembahan berhala di Ka'bah itu yang pertama kali yang merintis, mempelopori itu bernama Amru bin Luhai atau tokoh yang berasal dari kalangan Bani Azadi. Dan itu keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Dari garis bapak dia dari kalangan suku Al-Azadi, dari garis ibu dia berasal dari keturunan Bani Jurhum. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Asnam ini. Itu yang harus dicatat pertama. Jadi bukan dari kalangan kaum Ismail. Karena Jurhum tidak ada satupun di antara para ulama yang menegaskan Jurhum itu keturunan Ismail. Tidak ada satupun. Catat tuh baik-baik. Suku Jurhum itu bukan keturunan Ismail. Karena Ismail menikah dengan salah satu wanita dari suku Jurhum. Kalau ada, tunjukkan buktinya. Kalau ada data yang mengatakan bahwa suku Jurhum keturunan Ismail, silakan hadirkan data itu. Kami ingin belajar. Bukan berarti kita sempurna. Kami ingin belajar. Tapi tunjukkan dokumennya. Bahwa Jurhum keturunan Ismail, silakan. Atau Qahtan keturunan Ismail, silakan tunjukkan bukti. Terus yang kedua, bahwa Bani Ismail itu dilibatkan oleh seorang tokoh yang bernama Amru bin Luhai itu dalam rangka merebut kekuasaan pengelolaan Ka'bah. Tadi ya. Bukan ikut terlibat dalam penyembahan ibadah berhala, bukan. Sekedar merebut kekuasaan dalam pengelolaan Ka'bah. Tapi kemudian sang tokoh ini yang dari kalangan Jurhum ataupun kalangan Bani Azadi, bukan Bani Asad ya, Bani Azadi mempopulerkan pertama kali yang memerintis pertama kali ibadah penyembahan berhala sehingga Bani Ismail itu nanti terpengaruh ikut-ikutan pada akhirnya yang awalnya bersih sama sekali. Akhirnya dibersihkan Nabi Muhammad. Nah, itu kemudian dibersihkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudaraku, sudah gamblang ya. Jadi itu sejarahnya kenapa Mekah, kenapa Ka'bah di dalamnya kok ada berhala-berhala, sudah dijelaskan panjang lebar ya. Nabi Ibrahim menurunkan putra Nabi Ishak dan Nabi Ismail, pastilah dibarengi dengan ajaran yang hanif, ajaran yang tauhid. Demikian pula Nabi Ismail mengajarkan kepada keturunannya 12 raja itu pasti dengan pesan-pesan tauhid juga. Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan untuk penyembahan berhala. Kalaupun ternyata di kemudian hari penyembahan itu ada kesalahan, pasti ada orang luar yang merusaknya. Nah, tadi udah ditunjukkan semua. Semoga pada pertemuan malam hari ini ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar. Baik, ambil yang baik. Kalau kita ada salah ya mohon maaf Ali ya. Dan yang jelek-jelek itu kesampingkan sajalah. Ambil ilmunya saja. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.